pelajaran terhadap NATO dan Amerika Serikat untuk lebih berhati-hati dalam mengambil sikap. Assalamualaikum, halo apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan membahas sebuah berita yang sedang hangat diperbincangkan di berbagai platform media. Dan berita ini juga cukup mengejutkan dunia. Berita apa sih? Yuk kita simak, cekidot guys. Halaman buku sejarah dunia nampaknya akan semakin tebal saja. Betapa tidak, pada tanggal 24 Februari 2022 di pagi buta, Rusia melancarkan serangan militernya ke Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi mengumumkan operasi khusus untuk demilitarisasi Ukraina. Принято решение о проведении специальной военной операции. Tidak sendirian, pasukan Rusia didukung penuh oleh 12.000 pasukan dari Republik Ceknya. Orang nomor satu di Republik Ceknya, Ramzan Kadyrov, ikut melepas bala tentaranya dengan pekikan takbir yang menggema di seluruh alun-alun kota. Dalam perkembangannya, pasukan Rusia banyak menyerang kantong-kantong militer dan merebut fasilitas-fasilitas vital di Ukraina. Di antaranya, sarana komunikasi, kilang minyak, reaktor-reaktor nuklir, dan yang paling terkenal adalah reaktor nuklir Chernobyl. Atas upaya serangan ini, masyarakat di berbagai belahan bumi turun ke jalan untuk melakukan unjuk rasa menentang invasi Rusia ke Ukraina. Beberapa tempat yang melakukan unjuk rasa diantaranya Berlin, Romania, Dallas, New York, Madrid, Tokyo, dan Tel Aviv. Pada tanggal 28 Februari 2022 menjadi putaran pertama negosiasi antara Rusia dan Ukraina yang berlangsung di Belarusia. Bisa kita perhatikan, perwakilan dari Ukraina terlihat tidak siap dalam pertemuan tersebut. Ironisnya, di hari yang sama, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara resmi menandatangani pengajuan keanggotaan negaranya untuk bergabung ke dalam Uni Eropa. Di tengah invasi Rusia yang masih berlangsung, Zelensky mengatakan bahwa dirinya adalah target utama karena Kremlin ingin sekali mengkudeta pemerintahannya. Rabu 2 Maret 2022, Majelis Umum PBB menyelenggarakan sidang sesi khusus darurat dan voting pun diambil. Sebanyak 141 negara menyatakan setuju dengan resolusi PBB untuk menghentikan invasi tersebut. Sebanyak 5 negara menyatakan menolak dan 30 negara menyatakan abstain. Lalu, apa sih yang menjadi latar belakang serangan militer Rusia ini? Beberapa pakar militer dan pertahanan mengatakan ini adalah langkah untuk memberikan pelajaran terhadap NATO dan Amerika Serikat untuk lebih berhati-hati dalam mengambil sikap. Sebab, sudah jauh-jauh hari Putin mengatakan untuk tidak mengambil Ukraina bergabung ke dalam NATO. Pada saat Uni Soviet pecah dan Lithuania juga Latvia bergabung ke dalam NATO, Putin tidak mempermasalahkannya karena secara letak geografis kedua negara tersebut berjauhan dengan Rusia, berbeda dengan Ukraina yang sangat dekat sekali geografisnya dengan Rusia. Обещание не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на 1 дюйм. Всем это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО. Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули. Ну, просто обманули. Ладно.
Хорошо. Представим себе, что Украина является членом НАТО. И напичкана оружием, стоят современные ударные системы, так же, как в Польше и в Румынии. Кто помешает? Pada tahun 2008, Ukraina dan Georgia di-invite untuk bergabung ke dalam NATO. Pada saat itu Putin mengatakan, apabila saya masuk ke Meksiko dan menaruh rudal-rudal saya di Kanada, bagaimana perasaan Anda? Begitulah statement Putin terhadap Amerika dan NATO pada saat itu. Nah, kenapa sih Ukraina sekarang menjadi hotspot dan Mr. Putin segitu posesifnya terhadap negara ini? Karena pada saat Uni Soviet resmi membubarkan diri pada tanggal 26 Desember 1991 dan terpecah menjadi 15 negara baru di kawasan Eropa Timur, dua di antaranya adalah Rusia dan Ukraina. Rusia menempati posisi pertama sebagai negara dengan daratan terluas di kawasan Eropa, disusul oleh Ukraina dengan luas sebesar 603.628 km persegi, dan secara letak geografis mereka ini sangat-sangat berdekatan sekali. Juga Ukraina memiliki nilai historik yang mendalam bagi Rusia. Betapa tidak, pada abad ke-9 mereka memiliki akar yang sama. Jadi mereka memiliki sejarah yang sama. Jadi nama Vladimir itu adalah hal yang sama, itu same thing. Jadi untuk Rusia sekarang, Ukraina itu bagaikan hidup dan matinya dia. Karena apa? Saat mereka masih bersatu menjadi Uni Soviet, kota Kiev dan Moskow itu pernah menjadi kota ke-1 dan ke-2. Jadi segala macam jenis alutsista, hulu ledak, tempat reaktor nuklir, semuanya disimpan di situ. Jadi Ukraina ini begitu sangat penting bagi Rusia. Jadi untuk sekarang, untuk Putin, mempertahankan Ukraina itu sudah seperti hidup dan mati. Hal yang tak kalah menarik untuk dikupas dalam invasi Rusia ke Ukraina ini adalah alutsista atau persenjataan super canggih yang dipakai dalam peperangan ini. Dua di antaranya adalah TOS-1 Buratino atau termobarik, senjata penghisap oksigen, senjata dengan hulu ledak menyeramkan. Ketika bom vakum diledakkan, maka oksigen di titik ledakan akan terhisap untuk menciptakan ledakan bersuhu tinggi. Disebut sebagai alutsista non-nuklir paling ditakuti, karena mampu menguapkan tubuh manusia. Yang kedua adalah Javelin. Javelin yaitu senjata yang dilemparkan atau dihempaskan ke sasaran. Senjata anti-tank ini bisa disimpan di kendaraan atau digendong oleh tentara. Cuma 4 negara yang memiliki senjata anti-tank paling baik di dunia, yaitu Rusia, Amerika, Jerman, dan satu lagi gue males nyebutinnya, Israel ya. Nah, kalau kita flashback, dunia ini sudah 2 kali mengalami perang besar, yaitu Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai 1918, diakhiri dengan gencatan senjata dan perjanjian Versailles, di mana Jerman harus mengganti kerugian perang sebesar 132 miliar mark, dan juga populasi juga wilayah Jerman berkurang sebesar 10%. Di Perang Dunia Kedua, rentang waktu 1939 sampai 1945, dikenal juga sebagai perang dengan konflik terbesar dan paling destruktif sepanjang sejarah, memakan korban sebanyak 55 juta jiwa. Diakhiri dengan tanggal 2 Agustus Jerman menyerah terhadap sekutu, lalu 14 Agustus Jepang menyerah terhadap sekutu. Tanggal 2 September Jepang di atas kapal USS Missouri di Teluk Tokyo menandatangani perjanjian damai. Apakah invasi Rusia ini akan memantik Perang Dunia Ketiga? Yuk komen di bawah, kita bertukar pendapat, kita ngobrol. By the way, terima kasih banyak untuk atensinya, terima kasih juga untuk yang udah klik video aku, udah nonton tanpa skip, udah subscribe, udah like, boleh di share juga. Mudah-mudahan video aku memiliki banyak manfaat. Terima kasih ya untuk next video, semoga aku bisa bikin yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Вас с Днем Великой Победы! Ура!